Ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat setelah serangan udara Israel di Beirut yang menewaskan seorang komandan senior Hizbullah pada Selasa 24 September. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya serangan roket lintas batas antara kedua pihak yang memicu kekhawatiran akan terjadinya perang skala penuh di kawasan tersebut. Menurut militer Israel, serangan udara tersebut menargetkan Ibrahim Kubaisi, komandan pasukan rudal dan roket Hizbullah. Dua sumber keamanan di Lebanon mengonfirmasi bahwa Kubaisi adalah tokoh utama dalam divisi roket kelompok yang didukung Iran tersebut. Serangan terbaru Israel terhadap Hizbullah ini memicu kekhawatiran bahwa konflik hampir setahun antara Israel dan Hamas di Gaza dapat memperburuk situasi di Timur Tengah. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan bertemu pada Rabu 25 September untuk membahas eskalasi konflik ini. Dan di sisi lain, Perdana Menteri Lebanon berencana untuk bertemu dengan pejabat Amerika Serikat dalam beberapa hari mendatang untuk membahas situasi tersebut. Amerika Serikat telah bekerja sama dengan mediator lainnya, termasuk Qatar dan Mesir, dalam upaya yang sejauh ini belum berhasil untuk menegosiasikan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza. Kita ke berita terpopuler selanjutnya yang sudah kami pilihkan, ya ini adalah RI yang ingin terapkan pajak umum minimum, yakni 15%. Pemerintah Indonesia berencana segera menerapkan Global Minimum Tax atau pajak minimum global. GMT itu diusulkan Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD dengan tarif efektif minimum 15%. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan penerapan pajak minimum global di Indonesia itu dapat menambah pendapatan atau penerimaan negara sebesar 3,8 triliun rupiah sampai dengan 8,8 triliun rupiah. Menurut Thomas, penerapan pajak minimum global menjadi penting mengingat perkembangan atau berkembang pesatnya teknologi dan digitalisasi. Perkembangan itu membuat batas-batas negara semakin kabur sehingga banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di sejumlah negara tanpa kehadiran fisik perusahaannya. Kondisi ini menyebabkan sistem pajak tradisional yang selama ini diterapkan tidak bisa menarik pajak dari perusahaan tersebut. Padahal perusahaan-perusahaan multinasional yang umumnya bergerak di sektor teknologi ini mengambil banyak keuntungan dari negara tempatnya beroperasi. Thomas juga mengatakan banyak negara yang tidak bisa mendapatkan hak pajaknya dari perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara maju tersebut. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya membuat ketimpangan ekonomi global semakin dalam. Karena itu Thomas mendorong agar pajak minimum global bisa segera diterapkan. Ia mengatakan penerapan pajak ini dapat mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi dan digitalisasi. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, yakni rekor harga emas. Harga emas produksi PT Aneka Tambang Antam Tbk atau yang dikenal dengan emas Antam terpantau berbalik menguat pada perdagangan Rabu 25 September dan kembali mencetak rekor tertingginya di hari ini. Melansir data dari situs resmi PT Antam, harga emas satuan 1 gram pada hari ini dibanderol Rp1.463.000 per batang. Angka ini naik hingga Rp20.000 dari posisi Selasa kemarin. Pada posisi ini menjadi rekor tertinggi sepanjang masa atau all time high barunya, di mana terakhir kali emas Antam mencetak rekor yakni pada Sabtu lalu di Rp1.455.000 per batang. Harga emas Antam yang kembali mencetak rekor mengekor harga emas global kemarin dan bahkan hingga hari ini yang juga kembali mencetak rekornya. Merujuk data definitif pada perdagangan kemarin, harga emas dunia ditutup melesat 1,08% di posisi $2.656,7 Amerika Serikat per troy ounce. Harga emas dunia kembali bergairah ditopang oleh rencana pemberian stimulus oleh pemerintah China guna membangkitkan kembali perekonomiannya. Kemarin Bank Sentral China berencana memberikan stimulus moneter dan dukungan bagi pasar properti di China. Ini menjadi langkah baru pemerintah Cina untuk menghidupkan kembali ekonomi yang masih tertekan deflasi. Pengumuman paket tindakan stimulus untuk ekonomi China oleh PBOC berkontribusi terhadap peningkatan harga komoditas, terutama logam termasuk emas. Kita ke informasi berikutnya, RI ketiban durian runtuh dari proyek raksasa. Indonesia ditaksir bisa mendapatkan durian runtuh yang mencapai 9,2 miliar dolar Amerika Serikat atau kurang lebih 132,93 triliun rupiah dari dua proyek pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter mineral yang selama 2 hari belakangan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Detailnya, Jokowi telah meresmikan produksi perdana katoda tembaga smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur dan juga injeksi boksit perdana ke smelter
Grade Alumnia Refinery fase 1 milik PT Boreal Alumnia Indonesia. Jokowi sendiri memperhitungkan besaran setoran yang akan dibayarkan PT FI ke negara, baik berupa dividen, royalti, pajak penghasilan PPH, lalu juga ada PPH karyawan, pajak daerah hingga bea keluar mencapai sekitar 80 triliun rupiah per tahun. Terlebih setelah PT FI resmi memproduksi perdana katoda tembaga dari fasilitas smelter keduanya di kawasan ekonomi khusus KEK Jawa Integrated Industrial and Ports Estate, Gresik, Jawa Timur, dan tidak berhenti di situ. Penerimaan negara juga diperhitungkan akan bertambah usai injeksi bauksit perdana ke smelter Grade Alumnia Refinery fase 1 di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa 24 September kemarin. Presiden Jokowi mengungkapkan diresmikannya pabrik aluminium tersebut bisa membuat Indonesia menghemat devisa untuk mengimpor aluminium yang mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau angka ini setara dengan 52,93 triliun rupiah per tahun. Hal itu berkat Indonesia yang akan menyetop impor aluminium sebesar 56% dengan memenuhi kebutuhan aluminium dari produksi dalam negeri saja.